sulit. Berat. Sangat sulit, sangat berat karena ratusan juta itu benar-benar harus dikeluarkan. Halo Sobat Teknik, balik lagi nih di Podcast Grafika yang akan membahas tuntas tentang berbagai hal di lingkup Teknik UGM. Perkenalkan, aku Laili Rofiah atau biasa dipanggil Laili dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2020. Nah, Sobat Teknik pasti udah pada tahu dong ya, kalau di Teknik UGM ini ada banyak tim. Salah satunya punya slogan More Distance Less Energy. Nah, pasti udah pada tahu dong ya, ini timnya tim apa gitu ya. Jadi hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman, aku ditemani langsung sama tim yang terkait, yakni Semar UGM. Halo teman-teman. Halo. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih sama teman-teman Sobat Teknik. Oke, mungkin aku mulai dulu ya. Jadi, halo Sobat Teknik dan teman-teman semua. Namaku adalah Fikri Wahyudi. Aku dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Dan di sini aku sebagai General Manager atau kapten timnya lah dari Semar Generasi 13. Oke, di sini aku Nur Muhammad. Aku dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Di sini aku sebagai koordinator di divisi Full Cell di Semar UGM. Oke, salam kenal ya buat Hanan dan juga Fikri sebagai ketua dan Full Cell Energy. Oke. Nah, jadi teman-teman Semar UGM ini adalah salah satu tim yang ada di FT UGM yang berfokus untuk mengembangkan kendaraan yang paling irit gitu ya, makin irit makin oke. Jadi sejak tahun 2009 Semar UGM ini sudah banyak mengumpulkan penghargaan mulai dari nasional maupun internasional nih teman-teman. Sebelum masuk lebih lanjut tentang Semar UGM, kita tanya dulu kali ya, Semar UGM itu apa sih, singkatan atau akronim atau apa gitu? Jadi Semar itu kebetulan namanya sendiri itu merupakan singkatan ya. Jadi singkatan. Jadi mungkin bisa dikorelasikan dengan tim-tim di UGM itu, khusus teknik itu kan nama-namanya dari nama-nama wayang ya. Ada teman-teman itu ada Bima Sakti, ada Arjuna, dan kita punya Semar. Nah, kebetulan ini Semar itu adalah sebuah singkatan yang namun nyatanya sesuai juga gitu dengan nama-nama wayang gitu. Semar itu sebenarnya singkatan dari lomba utama yang kita ikuti, yaitu Shell Eco Marathon. Jadi Semar S-nya Shell, E-nya Eco, Mar-nya Marathon gitu. Jadi emang sebuah singkatan. Jadi dan kebetulan sama kayak nama wayang. Oke. Jadi Semar UGM adalah salah satu kompetisi yang kalian ikuti gitu ya. Semarnya. Semarnya. Terus jadi nama Semar UGM gitu. Oke, nah kita masuk nih tentang motivasi kalian sebenarnya masuk ke Semar UGM tuh apa nih? Boleh dari Hanan mungkin ya? Oke, dari aku di Teknik Elektro sendiri mungkin ada kayak gengsi gitu ya untuk masuk ke tim-tim, pasti kan kayak nantinya oh nih orangnya high class lagi lah. Nah, kenapa aku masuknya ke tim Semar juga? Karena emang aku dari dulu tuh pengen tertarik banget di renewable energy, yang mana aku ngeliat di tim-tim UGM nih yang fokus ke arah sana itu di Semar UGM ini. Jadi aku tertarik untuk daftar Semar dan alhamdulillah keterima juga di Semar. Wah, oke. Gitu. Kalau dari Fikri? Kalau dari aku sendiri atau saya sendiri itu dari dulu tuh emang suka di dunia otomotif. Dari kecil tuh emang suka dunia otomotif. Lalu makin kesini makin beranjak dewasa ya. Dewasa. Beranjak dewasa. Karena masih remaja gitu. Itu semakin jadi dan hasrat dan passion untuk dunia otomotif itu nggak pernah padam gitu. Jadi akhirnya memutusin buat masuk teknik mesin dan akhirnya juga tertarik sama tim-tim yang ada di UGM. Nah, yang bikin menurut aku akhirnya aku daftar Semar itu karena Semar itu unik, beda dari yang lain. Karena kalau kita misalkan lihat tim-tim lain itu bergerak membuat mobilnya lebih cepat, tapi kalau Semar itu membuat mobilnya lebih irit. Nah, itu nggak semua orang, itu sebuah kemampuan yang tidak semua orang bisa gitu. Maka dari itu aku tertarik buat masuk Semar. Oke, berarti udah mengikuti berbagai kompetisi juga ya dari Semar ya. Nah, kompetisi yang paling oke buat kalian, paling wow, gimana nih? Boleh? Paling berkesan ya, aku tentunya di Eco Marathon tahun 2023, karena itu pertama kali kita Semar UGM ini membawa mobil hidrogen yang sebelumnya kita belum pernah pakai mobil hidrogen. Dari gasoline kita moving ke hidrogen, pertama kali juga kita juga masih belajar dan alhamdulillah kita langsung bisa dapat juara 1 se-Asia. Oh, langsung dapat juara 1 se-Asia. Oke, Fikri gimana? Kebetulan kita jadi sambil jelasin dikit ya. Jadi di Semar itu kita punya 2 mobil. Ada yang namanya Urban sama Proto.
Nah kebetulan Hanan itu di hidrogen itu mobil urban. Jadi mobil urban itu mobil yang dibuat sedemikian rupa agar menyerupai mobil yang ada di jalanan. Jadi mobil prototipe. Nah ada satu lagi ada prototype. Prototype itu jadi mobil dengan 3 roda. Jadi kalau misalnya disamakan kayak bajai, tapi nggak bajai sih, bukan bajai, beda. Oh ya, maksudnya ya intinya 3 roda, di mana dia itu didesain benar-benar seefisien mungkin. Dia ukurannya sangat kecil, posisi drivernya itu harus tiduran, nggak duduk, dan segala macam. Kebetulan aku itu berada di bagian mobil proto itu, dan menurut aku memang paling menyenangkan dan paling berkesan itu memang Schalke Marathon 2023 itu, karena memang perjuangan kita untuk menang buat dapat kita juara 1 dan akhirnya kita dapat title sebagai mobil paling efisien se-Asia juga. Itu bener-bener berat banget, banyak banget tantangannya. Lika-likunya seru banget. Kita ngejalaninnya tuh bener-bener enjoy, have fun, tapi di saat yang sama kita bener-bener berusaha keras buat mewujudkan juara itu, dan alhamdulillah juara gitu. Oh oke. Dan teman-teman hari ini juga bawa piala nih ya. Langsung nih, gimana nih? Boleh dijelasin masing-masing piala nih mungkin apa nih? Paling lama dulu kali ya. Oke, boleh. Ini mungkin nanti sama Hanan ya. Jadi ini tuh piala Drivers World Championship. Jadi di Schalke Marathon itu buat yang kelas urban itu setelah menang di regional, misalkan menang di Asia, itu kita bisa lanjut ke tahap berikutnya di dunia. Nah ini merupakan salah satu achievement terbaiknya Semar yang di-achieve pada tahun 2018, di mana Semar itu menang di Asia. Jadi di antara semua mobil-mobil di Asia itu yang ikut perlombaan Schalke Marathon itu, Semar itu merupakan yang paling cepat dan paling hemat. Jadi kita dapat dua-duanya, dan sehingga kita bisa membawa pulang piala ini gitu. Dan setelah itu kita lanjut lomba di Inggris, di London gitu. Oke. Berarti awalnya lawannya adalah sesama Asia ya, dari Asia dulu. Baru nanti lanjut di dunia ya, sedunia. Oke. Nah satunya nih boleh nih dijelasin. Satunya nih tentunya mobil hidrogen ya. Mobil hidrogen. Pertama kali kita mobil hidrogen, dan alhamdulillah pertama kali ini kita dapat di race 276 km per meter kubik hidrogen. Itu kita ngalahin dari Universitas di Singapura, pasti udah tahu NTU. Kita alhamdulillah ngalahin mereka juga di situ. Yang mana ini kita membuat mobil hidrogen ini movingnya juga gak langsung kayak tiba-tiba moving gitu. Kita udah merencanakan juga dari lama. Dan ya ini sesuai dengan harapan kita. Dan karena ini juara 1, kita juga berhak untuk seleksi lanjut ke yang internasionalnya. Karena ini kan Asia dan Middle East, jadi kita juga lawan tim Qatar juga gitu. Jadi karena kita menang ini, kita juga capable untuk lanjut ke yang kayak tahun 2018 ini, untuk lanjut ke world stage-nya. Tapi ya ada beberapa problem yang kita tidak bisa ikut ke sana. Oke. Berarti ini adalah tahun dimana kalian berpindah ya ke hidrogen. Berpindah ke hidrogen. Nah, tentu berpindah ke hidrogen ini bukan proses yang mudah ya kan. Pasti ada banyak riset yang dilakukan. Boleh dong diceritain gimana sih riset dari berpindahnya tadi mobil listrik ya? Mobil listrik, gasolin, kemudian berpindah ke hidrogen. Boleh nih. Mungkin dari gasolinnya dulu, Fikri dulu. Ya, jadi karena kebetulan dulu juga aku sempat megang buat urban bagian gasolinnya itu. Jadi memang dirasa kita sudah berkecimpung cukup lama di di bidang gasolin ini, di kategori gasolin, dan progres kami itu bisa dibilang, bahkan progres gasolin secara keseluruhan ya, secara overall, secara tim-tim lain itu sudah bukan berada di tempat yang dimana bisa mengejar efisiensi yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi istilahnya bisa dibilang kalau ceilingnya itu, langit-langitnya itu udah kecapai gitu, udah di daerah situ, udah keterkala di belah mana. Dan di kita itu Semar juga, kita juga pasti pengen yang namanya untuk terus berubah, untuk berbenah, dan belajar lebih banyak lagi lah ya. Kita belajar lebih banyak lagi, makanya setelah berbagai macam inisiasi, akhirnya kita memutuskan untuk kita drop gasolinnya, dan kita naik ke hidrogen gitu. Mungkin perjuangan hidrogennya mungkin bisa diceritain sama Hanan ya. Hidrogen kita karena aku masuk tuh sekitar September di Semar. Terus aku itu karena di awal kan aku direncanain untuk masuk di tim hidrogen, tapi saat itu belum ada mobilnya belum ada. Even mobilnya bahkan belum ada. Aku masuk tuh belum ada sama sekali mobilnya. Terus tiba-tiba di bulan Oktober kita meeting sama dosen.
dan diputuskan untuk masuk ke kategori hidrogen. Dan di situ kita juga ada masalah finansial juga, itu sampai uang di Smart tuh minus. Dan itu emang karena hidrogen kan butuh safety yang tinggi dan juga mesinnya itu kan mahal ya. Nah itu kita meetingnya tuh benar-benar rumit banget karena ada satu sisi yang kita kontra dengan hidrogen karena masalah biaya terutama, ada juga yang karena kan kita pengen berbenah kan. Terus pada akhirnya memutuskan untuk moving langsung di November langsung menggarap itu, dan langsung targetin Februari untuk test drive. Jadi hanya punya waktu Desember, Januari, Februari, sekitar 3 bulan itu langsung dibahas untuk test drive. Itu sebelumnya kalian uji coba dulu kah dengan mobil hidrogen yang seadanya gitu kah, atau langsung build aja? Langsung build aja. Berarti itu langsung finish, langsung simulasi lah. Simulasi udah kayak di MATLAB dan itu udah. Oke, terus langsung bikin mobil hidrogen. November itu langsung bikin, kita langsung pesan mesinnya dan ya langsung develop kayak super kapasitor dan lain kayak gitu. Jadi Bandung ya. Dan kita pun kita menggunain motor listrik kan begitu kan, nih conversi dari hidrogen ke listrik ya. Kita pakai motor listrik tuh dari tahun 2015. Itu udah tua banget dan itu udah karatan. Kita pun lomba pakai itu. Dan kita gak nyangka mau ini bisa menang gak nih? Kita expect-nya adalah di 50 km/m3. Kita gak expect sampai 100, itu gak expect. Karena ini motor udah karatan dan udah konsultasi juga ke dosen yang dibilang juga ini kayaknya nggak bakal menang karena kayak apa ya, ini kita pakai peralatan seadanya, kita hanya mampu untuk membeli mesin hidrogen doang, nggak mampu beli yang lain. Ya udah kita pakai motor seadanya, terus gesek banyak juga ya alhamdulillah, tapi bisa lebih tinggi juga hasilnya kayak gitu. Oh berarti beberapa alat yang ada di hidrogen itu juga masih pakai masih pakai yang kemarin ya? Iya betul. Jadi karena sebenarnya kalau dari sudut pandang finansial ya, tentu teknologi yang baru itu tidak ada yang murah. Sudah bisa nih, karena ya tahu sendirilah yang mau beradaptasi ke sana masih sedikit. Jadi memang di awal-awal itu kita pindah ke hidrogen itu kenapa banyak yang tadi Anan bilang kontra itu ya, karena secara finansial itu sulit, sangat sulit, sangat berat karena ratusan juta itu benar-benar harus dikeluarkan dalam time span yang sangat sebentar. Itu PR-nya banyak banget. Dan jangan lupa gak hanya duit. Dan kita dapatnya tiap hari, yang mana aku sampai nginep ke bengkel berhari-hari di situ. Oh ini ya apa ya, waktu tenaga dari kalian juga diperas gitu ya, sama uang aja ya kan teman-teman. Dan kita perlu ke Surabaya juga untuk riset hidrogennya. Oke. Nah ini timnya kan pasti nggak cuma kalian berdua dong. Pasti ada banyak tim lain. Nah gimana sih sebenarnya struktur dari Smart UGM sendiri ini? Jadi kalau di Smart itu sebenarnya dibagi 3 ya. Jadi pertama itu ada di atas, yang pertama itu ada general manager, lalu dibagi menjadi 3 di bawahnya itu. Jadi karena kita punya 2 mobil dan setiap mobil itu pasti ada yang punya ketuanya. Jadi atau enggak di lomba kita istilahnya team manajernya. Nah jadi buat prototype kita punya manajernya, lalu ada di urban kita punya manajernya, lalu ada satu lagi buat non technical lead. Jadi ketua non teknisnya, atau di kita itu sebutannya itu di project management team. Jadi nanti dia yang oversight urusan sponsorship atau persuratan media dan lain sebagainya gitu. Jadi ada 3, dan dari masing-masing manajer itu di setiap mobil itu nanti ada anggota-anggotanya lagi gitu. Tapi gampangannya nanti kita bagi 3. Oke, berarti ada yang teknis dan juga non teknis ya tentunya teman-teman. Karena kalau misalkan mau bikin mobil nggak cuma butuh teknisnya aja, tapi butuh dukungan dari non teknisnya. Oke deh kalau gitu teman-teman. Mau tanya lebih lanjut nih, kalau dari kalian masing-masing, pengalaman apa sih yang membuat kalian tuh betah di Smart UGM gitu? Boleh nih diceritain. Kalau misalkan ada momen lucu gitu juga boleh, momen haru, momen sedih gitu juga boleh nih. Haru kayak ini dulu ya. Oke boleh. Seperti yang tadi aku bilang ya, itu kan kita garap hidrogen pulang juga kadang pulang pagi, berangkat kita ke Semar sore, pulangnya pagi, dan bahkan pernah juga nggak pulang-pulang di situ. Itu yang ngerasa kayak kita nih keluarganya juga solid banget di situ, yang saling ngerangkul aja di Semar, karena ya udah kita nih sama-sama capek ya, sama-sama pusing juga di situ. Dan yang terutama tuh aku banyak banget belajar, kayak dari segi aku
karena elektro, karena aku juga belajar mesin gitu. Jadi aku juga belajar tentang hidrogen, yang mana aku harus belajar tentang fluidanya, tentang liter normal, apa itu aku awal belum kenal sama sekali tuh, tentang bar, PSI atau kilopascal aku belum tahu kan. Karena aku elektro, aku terpaksa lebih kayak dipaksa belajar lah untuk itu, karena untuk bikin mobil yang efisien kan juga kita harus ngerti banget tentang mobilnya. Nah dari elektro itu aku banyak belajar tentang mesin, yang mana dari Semarin juga alhamdulillah aku dapat banyak kenalan di anak mesin juga, yang itu sangat membantu aku untuk nge-improve skill aku di Smart. Oke. Kalau dari Fikri nih? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Hanan ya. Jadi intinya itu paling menyenangkan itu dimana saat ngelihat kita udah bekerja keras sekian lama, kita tuh biasanya nyiapin lomba tuh bisa 6 bulan lebih ya. Kita 6 bulan lebih itu kita nyiapin lomba, dan hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun itu tuh momen-momen paling alhamdulillah paling akhirnya. Jadi gimana ya, mungkin kadang-kadang pas kita lagi ngerjain di bengkel gitu ya, kita lagi nyiapin mobilnya segala macam, mungkin kita kayak kesel-kesel gitu ya. Kesel-kesel, apaan sih kita setiap hari ke bengkel apa segala macam, mas banget itu, mas banget kalau di BPR apa segala macam, laprak apa. Cuman kayak misalkan pas kita ikut lombanya, kita hasilnya sesuai diharapkan tuh ngeliat balik ke proses itu kayak untung kita gitu. Untung kita komit. Nah, jadi yang paling pentingnya itu di situ. Kalau menurut aku sendiri ya, bahwa komit sama timnya. Karena ini kan memang kegiatan yang lama tahunan, itu perlu komit dan perlu rasa memiliki sama timnya. Jadi setiap anggota, misalkan aku tuh harus benar-benar merasa menyatu dengan Smart gitu, bahwa sehingga aku bisa melaksanakan tugasku dengan baik. Kalau misalkan ada apa-apa, rasa malasku bisa dihilangkan untuk Smart gitu. Karena at the end of the day, kita semua tahu it will be worth it gitu. Oke. Tadi sempat membahas juga tentang tugas dan juga laprak ya. Karena selain kalian menjadi anggota Smart ya, tentunya kalian kan punya tanggungan lain, akademik, ada tugas, entah laprak, studio atau apapun itu. Boleh diceritain nih gimana cara kalian membagi waktu mungkin? Atau kalian ya udah ngelaprak aja di tempat bengkel gitu, atau gimana? Boleh. Itu salah satunya sih, ngelaprak di bengkel. Itu juga aku lakuin juga, dan sering juga ngetugas di bengkel ya. Teman-temanmu juga gitu? Iya. Oh ya udah. Itu hal-hal kita lagi ngelaprak. Oh ya udah. Paling mostly teman-teman bakal kalau misalnya mau ada yang mepet atau gimana, itu paling menghabiskan setengah jam sampai sejam ngerjain tugas, habis itu lanjut lagi. Oh, lagi ya. Bisa nih. Oke, berarti tugas dan laprak pun kalian bisa tetap jalan meskipun kalian punya tujuan yang besar juga ya di Smart UGM gitu ya. Cuman kan pasti ada yang dikorbankan ya. Betul. Apa itu? Waktu kalian ya tentunya. Waktu tidur. Karena biasanya ingin tugas atau belajar untuk ini akademik kayak gitu. Berarti bener-bener dari pagi sampai sore, bahkan sampai pagi lagi ya? Pagi lagi. Terus kalau misalkan kuliah gimana? Kalian mandi di bengkel gitu atau persiapan? Kita masih mandi kok. Oh masih, masih mandi ya teman-teman, masih. Kita masih mandi, kita tidak bawa oli. Jadi kalau teman-teman ya yang melihat kalau misalkan anak mesin atau anak bengkel itu bawa oli itu enggak, itu salah banget. Bersih dan rapi. Wangi, bersih dan rapi dan stunning, ganteng ya teman-teman. Oke, tetap menjaga penampilan ya walaupun anak bengkel nih bos. Oke deh kalau gitu. Nah teman-teman kan ke depannya tentunya punya target ya kan, punya target lagi meskipun tadi udah punya banyak prestasi ya kan, tapi tetap punya target. Kira-kira apa sih target ke depannya dari teman-teman, entah kompetisinya mau ikut apa lagi, entah mau di mana lagi, gimana? Boleh. Mungkin pertama itu sebenarnya nge-branch out ya, karena dari sebelum-sebelumnya itu kita hanya, jadi di Shell Eco-Mart sambil jelasin dikit ya, jadi put into konteks. Jadi Shell Eco-Mart sendiri itu punya ada beberapa lomba. Jadi ada yang namanya on track sama off track. Jadi on track itu kita ngelombain mobil ya. Sedangkan ada perlombaan off track itu kita istilahnya kayak nulis makalah gitu. Kayak ada nulis makalah terkait ada tema-temanya, terkait itu pengaplikasian energi terbarukan kepada mobil-mobil kita.
Terus nggak cuma itu, terus ada juga data and telemetri, ada juga cara mengurangi emisi karbon gitu-gitu. Nah, dan jujur aja memang kami sebelumnya memang tidak terlalu berfokus di situ. Jadi ke depan-depannya itu kita rencana mau mencoba fokus juga ke situ gitu. Jadi nggak cuma mobil kita, tapi kemampuan kita sebagai individu anggota Semar itu juga harus bisa bikin makalah, bikin apa yang memang bisa diakui dan bisa menang juga gitu. Oke, berarti makalahnya juga tetap ya membahas tentang mobil hidrogen yang kalian build itu. Iya. Oh, oke. Pasti berkaitan. Iya. Kalau Hana nih, ini kan tadi udah pindah ke hidrogen. Nah, pastinya selanjutnya bakal tetap hidrogen lagi. Kan iya, pasti hidrogen. Karena kan selalu kita pakai motor yang jelek. Oke, kita sekarang udah memperbaiki motor kita. Udah pakai yang lumayan bagus lah. Terus jangan lupa kita juga hal kayak kabel, hal accessible kabel itu yang kita reuse dari gas online itu kita ubah semua. Yang mana kita pengen maksimalin lah mileage-nya. Dan dari hidrogen ini kita bakal membuat paper telemetrinya untuk lomba tadi yang di Lovestack itu. Jadi memang target kita tuh pertama yang hidrogen ini gak hanya menang di mobilnya doang, tapi kita harus menang dari segi data and telemetri, terus mungkin ada carbon footprint dan lain-lain. Karena kan masih banyak hal yang bisa dikorek lah di dalam dari mobil hidrogen ini. Ada banyak aspek ya kan sebagai penilaian. Biasanya ada nggak aspek-aspek yang paling penting gitu buat penilaian ketika lomba gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau lomba kita itu sebenarnya cukup straightforward ya. Sebenarnya sama kayak anggaplah balapan mobil pada umumnya. Kalau balapan mobil pada umumnya adalah siapa yang bisa nyampe garis finish paling cepat. Kalau kita siapa yang bisa paling irit. Paling irit. Cuma itu aja. Oh, cuma itu aja. Selagi mobil kita sesuai dengan rules ya. Ya, rules standing inspection. Iya. Kita yang penting udah objektifnya cuma satu aja, nggak ada penilaian lain atau gimana. Kalau buat mobilnya ya, yang penting itu aja. Tapi kan untuk menuju ke irit itu kita juga ada banyak faktor kan. Kayak tadi data telemetri itu bisa membuat mobil itu lebih hemat. Karena kita tahu kayak waktu timing gasnya di mana ketika belok di Mandalika. Kita bisa tahu rute mobilnya yang paling irit itu di mana sih gitu. Konsumsi misalkan sekali ngegas nih, kita ngabisin berapa gas hidrogen, berapa tekanan hidrogen gitu. Itu semuanya tuh bisa kita cari tahu gitu. Tinggal gimana kita mau nentuin arah ke depannya itu mau kita fokus ke mana. Ya namanya ya bisa disebut driving style lah, kita bisa atur. Oke, berarti udah ada target yang dari teman-teman ya, yang spesifik tentunya. Nah, selain target tentu ada tantangan yang teman-teman harus hadapi, mau tidak mau ya kan. Gimana nih teman-teman? Apakah ada tantangan yang teman-teman merasa ini pasti bakal gini nih, ini harus gini, solusinya kayak gini? Ada gimana tuh? Mungkin aku jelasin dari segi keuangan sama ya. Boleh. Hidrogen ya. Oke, jadi kalau secara finansial tentu finansial. Tentu semakin hari semakin tinggi tahapan riset kita, uang yang diperlukan tuh semakin tinggi, itu sudah jelas. Nah, dan tentu dengan kompetitor yang semakin tahun itu semakin tinggi juga, semakin advance, kita juga tidak bisa berdiam diri. Dan kalau misalkan saya sendiri ya ngelihat tren itu dalam membuat kendaraan atau enggak dalam apapun dalam hidup ya sebetulnya. Jadi kalau misalkan dari 0 ke 80 itu garisnya itu cukup landai gini lah. Tapi sedangkan kalau dari 80 ke 100 misalkan mau memaksimalkan sesuatu itu pasti ntar melambung tinggi lagi. Melambung tinggi. Jadi dan itu kondisi kita kami rasa udah di 80 ke 100-nya itu. Jadi memang secara uang tuh memang itu sebuah kendala. Jadi kita di sini memang benar-benar berusaha, kita menggait sponsorship segala macam, itu kita mencoba bikin branding yang bagus itu biar kegiatan riset kita itu bisa terpenuhi gitu. Oke. Hanan boleh nih. Kita bisa balik lagi. Kita kan pertama kali nih hidrogen. Pasti banyak banget hal yang kita harus pelajarin. Bagi dari segi tadi target kita kan data yang telemetri. Itu harus belajar lagi yang mana untuk menggarap data yang telemetri kan kita perlu kolaborasi nih antara teknik elektro dengan teknik mesin. Yang mana elektro sendiri itu harus belajar mesinnya, terus teknik mesin pun harus belajar elektronya itu gimana. Nah itu tantangan kita tuh belajar yang mulai dari nol banget ya. Apalagi kan sekarang mungkin harus belajar kita telemetri itu pakai PLC ya. PLC itu kan kita beda merek tuh beda juga konfigurasinya, dan itu kita harus belajar lagi dari nol. Yang mana anak mesin pun juga belajar PLC-nya gitu. Nah itu yang berat banget. Emang belajar dari awal kan juga cukup berat ya, eksponensial banget perubahannya kayak gitu. Itu kan berarti kalian mempelajari berbagai hal yang di luar bahkan ya prodi kalian gitu. Itu kalian saling ngajarin aja gitu, atau ya sebenarnya ada advance yang mengajari kalian gitu, atau gimana? Sebenarnya nggak
advance tuh nggak ada, jadi bener YouTube aja udah. Kita bagi tugas. Jadi misalnya kayak PLC, oke kamu belajar transfer data dari misalnya Raspberry Pi ke PLC, aku belajar PLC-nya deh coding. Kita saling sama belajar aja. Kalau misalkan ada udah yang ngerti, ya udah yang udah mengerti duluan ngajarin yang belum mengerti kayak gitu aja. Emang kita advance tuh kan kita nggak ada sih, nyari aja kita. nyari aja di YouTube dimanapun gitu yang kalian serasa oh ini bisa nih sebagai sumber gitu ya udah coba dulu gitu. Trial and error juga ya tentu kaliannya nggak langsung berhasil gitu. Errornya banyak juga. Banyak juga. Oke deh, nah itu kan tadi kita udah bahas komplit nih tentang Semar UGM. Kalau dari kalian ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan nih kepada pendengar gitu? Apa gitu? Mungkin jangan takut buat melangkah dengan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya atau apa gitu, boleh? Silakan. Kamu dulu. Kamu dulu aja. Apa ya? Jadi sebenarnya yang bisa aku ambil itu dari ikut Semar itu sebenarnya perubahan yang besar itu sangat bisa dilakukan. Khususnya kalau di Semar itu kan kita istilahnya mengadvokasi dalam bidang renewable energy. Dan kami rasa dan kami dengan contoh kami sendiri bahwa kita itu sebenarnya sangat bisa untuk melakukan transisi kepada energi hijau atau renewable energy itu apabila kita semua itu berada di same page. Apabila kita itu semua memiliki tujuan yang sama, memiliki tekad yang sama dan memiliki usaha yang sama gitu. Karena kalau tanpa itu ayo kita gagasan atau ide yang cuma ide untuk berubah ke energi renewable itu cuman ide aja gitu, nggak akan jadi sebuah aksi karena orang-orang itu berada di halaman yang berbeda. Jadi kalau yang penting itu menurut aku sendiri, kalau dari aku sendiri itu buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan pengen melakukan sebuah perubahan besar bareng-bareng sama teman-teman, itu pastikan kalian di halaman yang sama. Satukan tujuan dulu, satukan arahnya dulu, tentukan dulu arahnya kayak gimana, dan habis itu kita jalani bareng-bareng. Pasti bisa. Benar banget. Nah, aku sendiri karena aku masuk Semar juga mobilnya belum ada nih dari nol, yang mana alhamdulillahnya bisa menang juara 1. Aku sebenarnya adalah kita kalau misalkan mau benar ke transisi kan kita pasti butuh modal ya. Nah, modal mungkin orang bilang oh kita butuh privilege, tapi sebenarnya semua orang punya privilege. Emang modal tuh butuh banget modal, tapi kan modal nggak mesti uang dan lain-lain kan. Kita berada di tempat yang sama dengan orang yang sevisi, itu adalah modal itu sendiri. Jadi karena di Semar ini aku punya visi yang sama dengan orangnya, ya kita bisa untuk membangun mobil yang bahkan pada saat aku masuk tuh belum ada sama sekali gitu. Jadi jangan terpatahkan dengan kok butuh harus modal gitu. Kita dengan yang sama aja bisa gitu, dengan visi yang sama dengan teman-teman gitu. Oke, sevisi dan semisi ya tentunya dari teman-teman semua, karena yang berkontribusi di situ nggak cuma 1-2 orang, tapi ada banyak orang sebagai tim. Betul, ya, itu tim. Paling penting sebenarnya. Oke, nah makasih banyak buat teman-teman Semar udah mau sharing-sharing dengan Sobat Teknik hari ini. Thank you. Nah, Thank you juga udah ngundang Semar loh ya. Nah Sobat Teknik, tadi kita udah ulik lengkap ya tentang Semar UGM nih. Semoga podcast Grafika kali ini memberikan insight yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, kita punya pantun dulu nih teman-teman. Kali ini lagi. Oke. Sorry. Tak kira di sini. Oke. Nah, Sobat Teknik, tadi kita udah bahas lengkap ya tentang Semar UGM. Nah, semoga podcast Grafika kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sebelum diakhiri, aku punya pantun nih teman-teman. Nanti kalian bilang cakep gitu ya. Biar gak garing banget nih. Oke. Jalan-jalan ke Ngawi. Cakep. Jangan lupa beli kerupuk. Cakep. Mohon pamit undur diri. See you Sobat Teknik. Oke. Dadah. Podcast Grafika.